sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dian Putri Amelia dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Sejarah, kelas A, angkatan 2021 dengan NIM 210602501003. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Taman Purbakala atau yang biasa disebut dengan Jarak Lompoe. Taman Purbakala atau biasa disebut Jarak Lompoe adalah makam datu atau raja-raja Sopeng Luwu Sidendreng dari abad ke-7. Makam ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sopeng, Kecamatan Lalabata, Desa Bila. Jarak Lompoe terbagi menjadi dua suku kata, yaitu Jara dan Lompoe. Jara artinya makam, Lompoe artinya besar. Jadi, Jara Lompoe adalah suatu makam-makam besar. Makam ini bercorak Islam karena makam-makam yang berada di kompleks ini menghadap ke utara, yang menandakan jarak Islam. Sumber makam ini mulai muncul sejak abad ke-17, sekitar tahun 1800-an. Makam yang memiliki luas lahan sekitar 85 meter dikali 75 meter ini terletak di atas perbukitan dan di tengah-tengah pemukiman masyarakat Desa Bila. Kompleks makam ini oleh arkeolog diduga sebagai bekas pemukiman masyarakat pada masa Megalitikum, di mana sebelum digunakan sebagai tempat pemakaman raja-raja, tradisi Megalitikum berkembang di tempat ini. Zaman Megalitikum itu sendiri dikenal sebagai bagian dari masa prasejarah yang ditandai dengan berkembangnya sistem religi dan kepercayaan terhadap roh nenek moyang hingga kemudian menggunakan batu besar sebagai media penyembahannya. Keberadaan tempat ini ditemukan oleh sekelompok masyarakat pada tahun 1968. Setelah itu, pada tahun 1970 dilakukan observasi pemugaran selama 3 tahap. Tahun 1977 adalah tahap awal pemugaran. Tahun 1998 telah memasuki tahap kedua dan pada tahap terakhir yaitu 1980. Pada tahun 1981, tempat tersebut diresmikan sebagai Taman Purbakala oleh Dirjen Kebudayaan Dr. Haryati Subardjo di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terbukti dengan adanya prasasti. Potensi arkeologi yang dimiliki oleh situs ini begitu menarik. Ada beberapa buah makam raja-raja yang memiliki bentuk nisan yang sangat unik dan berbeda dari makam-makam serupa lainnya di Sulawesi Selatan. Bisa dikatakan beberapa bentuk makam di situs ini merupakan pengaruh dari kebudayaan Megalitikum, sebuah kebudayaan yang berkembang di daerah Sopeng pada masa prasejarah dan masih berlangsung hingga saat ini. Berikut beberapa makam yang mendapat pengaruh budaya Megalitikum. Makam Weada Datu Sopeng. Makam ini tampak jelas mendapat pengaruh dari kebudayaan Megalitikum. Bentuknya yang menyerupai punden berundak, sebuah hasil budaya yang berkembang pada masa Megalitikum. Selain itu, nisan pada makam juga berbentuk gendongan atau gunung. Dalam konsep Megalitikum, gunung merupakan tempat yang suci dan sakral karena dianggap sebagai tempat di mana roh nenek moyang bersemayam.
Makam Laten Ribali Datu Sopeng, Adat Tuang Sidenreng, Datu Mari-Mari, dan Lama Pak Janci. Corak megalitikum yang terlihat pada beberapa makam tersebut terlihat dengan jelas pada bentuk nisannya yang menyerupai menhir. Menhir adalah media penghormatan atau sebagai sarana pemujaan arwah leluhur yang berbentuk batu besar dan diletakkan pada suatu tempat. Di Sulawesi Selatan, menhir banyak ditemukan di daerah Toraja. Keunikan yang ada pada makam Jaralompoe yaitu terdapat makam yang memiliki batu nisan tidak sama tinggi, menandakan ia adalah laki-laki, sedangkan yang memiliki nisan sama tinggi menandakan perempuan. Selain itu, di bawah makam terdapat sebuah lubang yang berisikan air. Menurut kepercayaan masyarakat Sopeng, air tersebut dapat dijadikan sebagai obat. Taman Purbakala Jara Lompoe merupakan tempat favorit bagi remaja setempat di Kabupaten Sopeng untuk berfoto, dikarenakan arsitektur bangunannya yang sangat unik serta taman hijau yang mengelilingi wilayah tersebut. Taman Purbakala adalah kawasan wisata terbuka untuk umum serta tidak dipungut biaya untuk memasuki kawasan wisata makam raja-raja yang berada di Kabupaten Sopeng ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.